Kembali di dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah terkait persoalan anak berkaitan dengan penggunaan media sosial di Provinsi Jawa Tengah, berkaitan juga dengan bagaimana nanti menyambut Indonesia Emas 2045. Sudah bergabung bersama kami Bapak Nasikin SSTPMkom, Kabid Ketenagaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Betul nggak Pak? Betul. Baik, ya. Ini pasti sibuk ya Pak ya. Provinsi Jawa Tengah itu ada 35 kabupaten kota, itu anak-anaknya banyak sekali yang harus diurusi. Tadi sudah cerita-cerita dengan Mas Rizky dan Kak Ray tentang problemnya seperti itu. Nah Bapak nih yang tadi disebut-sebut juga, salah satunya semua harus bersinergi gitu ya, nggak cuma anak, nggak cuma keluarga, gurunya juga, DPRD-nya juga, pemerintahnya juga. Pak, bisa ini Pak disampaikan untuk persoalan-persoalan terkait hal tersebut di Jawa Tengah itu gambarannya seperti apa? Oke, terima kasih. Pada dasarnya anak itu kan berkembang terus ya, artinya di sekolah dan sebagainya. Dan media sosial itu bagian yang tidak terpisahkan sekarang. Karena teknologi informasi itu semuanya begitu cepat masuk ke jajaran kita, termasuk di sekolah. Nah, persoalan-persoalan yang timbul kadang-kadang anak ini nggak konsen dengan belajarnya, malah sibuk dengan media sosialnya. Nah, ini yang terus kita dorong agar para guru itu, karena saya sebagai pembina guru ya, saya mendorong guru untuk guru itu tidak hanya sekedar mengajarkan, memberikan transfer knowledge, tapi bagaimana bisa memberikan sarana pendidikan kepada anak itu agar media sosial yang sekarang ini merebak ini bisa digunakan dengan bijak, gitu. Boleh menggunakan media sosial, tidak dilarang, boleh, tapi bagaimana menggunakan itu dengan bijak. Itulah juga peran guru di situ, tidak hanya sekedar transfer knowledge, kamu belajar, tidak. Ini suatu yang perlu jadi tantangan kita bersama, bahwa perkembangan teknologi, media sosial yang gencar sekali ini ya perlu kita, bukan kita larang, bukan kita bendung, tapi bagaimana memanfaatkan teknologi informasi media sosial itu sebagai sarana juga untuk media pembelajaran. Itu yang kita dorong di situ. Iya. Terus yang dilakukan seperti apa Pak? Ada pembinaan guru-guru atau bagaimana? Iya, jadi kita juga bekerjasama dengan, kita punya balai TIKP lah di dinas itu, untuk bagaimana melatih guru, melatih tenaga kependidikan ini care dengan teknologi, khususnya termasuk yang berbau medsos. Apalagi sekarang ini medsos ini juga ditambahi dengan AI. Itu kan ini juga pengaruhnya besar sekali ini. Ketika anak nanti dikasih soal apa-apa, bukan lagi mikir kemarin belajar apa, sekarang bisa mulai buka Genjet, buka ini langsung cari jawabannya, kan sekarang udah itu. Tapi kan bukan itu yang sekolah itu kan bukan itu, tapi bagaimana memanfaatkan AI atau AI itu dengan baik, dengan bijak agar bisa membantu proses belajar mengajar. Kira-kira begitu. Iya, kalau untuk pemakaian gadget sendiri Pak, kalau di sekolah itu sudah ada pembatasan, begitu atau bagaimana? Kalau secara makro kita nggak membatasi ya, tapi ada hal-hal yang perlu kita batasi ketika dalam proses belajar mengajar harus menggunakan genjet atau tidak, itu ada kan itu. Nah, jadi karena teknologi sekarang udah mulai canggih, banyak teman-teman dari guru ini sudah mengembangkan proses belajar mengajar melalui HP, melalui genjet. Dan beberapa sekolah sudah ketika ujian itu sudah menggunakan genjet, tidak lagi menggunakan kertas. Jadi HP yang dia pegang itu bisa dipakai untuk ujian. Nah, itu yang sudah kita lakukan di situ, sehingga kita nggak menutup banget perkembangan teknologi, kita nggak menutup banget dengan medsos, tapi bagaimana sarana yang ada ini bisa kita manfaatkan untuk proses belajar mengajar. Oke, tadi menarik ketika Kak Re di sini konselor sebaya, teman curhat
anak-anak muda gitu ya. Kalau di sekolah kan juga ada guru BK ya Iya, Pak ya. betul, iya. Sejauh ini apakah guru BK itu sudah dimanfaatkan oleh siswa? Betul sekali. Ya, berarti gini. Sekarang kementerian ini sedang apa nggih? Kementerian Pendidikan khususnya di Dasmen. Ini fokus terhadap bagaimana peningkatan kompetensi guru BK. Ya, kompetensi guru BK. Jadi sekarang guru BK itu bukan momok lagi, ya toh? Bukan sebagai guru yang ditakut. Kalau zaman saya dulu ketemu guru BK itu udah takut kan itu. Nah, udah takut kan itu. Nah, satu salah kan itu. Sekarang guru BK diharapkan menjadi apalah bahasanya itu sahabat anak, sebagai motivator, sebagai fasilitator. Bagaimana ketika anak ada masalah apa saja, tidak hanya masalah mungkin pendidikan, mungkin masalah yang kaitannya dengan teman sebaya, ya itu guru BK harus bisa menjembatani itu. Ini yang konsen juga dari kementerian juga untuk mengembangkan bagaimana kompetensi guru BK itu lebih lagi. Oke, baiklah. Sebelum ke Kak Re, saya mau ke Mas Rizky nih, karena supaya tidak terlalu jomplang. Ini saya dari DPRD Pak ya. Ini gimana Mas Rizky menyikapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Nasikin? Ini problematik loh. Gurunya sendiri juga harus dituntut mengejar teknologi, tapi kadang-kadang teknologi itu makin dikejar makin menjauh. Nah, gimana sih solusinya selama ini yang sudah dilakukan oleh DPRD ini, ngapain aja Mas terkait hal ini? Ya, yang pasti terkait dengan teknologi itu kan sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Ini justru menjadi sebuah tantangan besar dan sebuah kesempatan baik yang sangat besar juga ketika kita bisa mengambil peran dan juga bisa memanfaatkan teknologi ini dengan benar dan bijak. Nah, maka kita sendiri pun di DPRD Provinsi kita punya beberapa agenda kaitan dengan bagaimana kita itu bisa mendorong program ini juga. Artinya memang betul yang disampaikan oleh Pak Nasikin tadi itu bahwa guru itu juga termasuk salah satu sosok yang memiliki peran penting dalam rangka menjaga anak-anak supaya mereka lebih bijak dalam bermedia ataupun bermain gadget teknologi ya gitu ya. Karena kita tidak boleh melarang, kita tidak boleh membatasi. Justru kalau anak sekarang itu tidak paham dengan teknologi atau gagap teknologi, itu justru kalau jadi itu anomali gitu loh Pak, anomali gitu kan, justru aneh gitu loh. Justru anak-anak sekarang itu justru adalah generasi-generasi yang memang seharusnya paham betul, mengerti bagaimana cara bermainnya teknologi dan bagaimana bisa teknologi itu berjalan, kan anak sekarang itu justru lebih paham. Maka guru sekarang, guru-guru dan para orang tua itu kita selalu mendorong ya, kita punya beberapa agenda misal seperti focus group discussion gitu kan, kita punya masa-masa reses gitu, kegiatan reses, sosper juga sebagai macam. Saya juga sering menyampaikan kepada orang tua dan bertemu dengan banyak guru-guru juga Pak, ya peran penting dari orang tua dan guru itu, orang tua itu kan ada di rumah ya, lingkungan rumah. Kalau guru ini kan di lingkungan sekolah, gitu kan. Mereka adalah sosok-sosok garda terdepan yang bisa yang bisa membawa anak-anak ini, walaupun mereka tetap menguasai teknologi, tapi mereka juga tahu batasan dalam penggunaannya, sehingga mereka tidak terlewat batas, tidak terinfeksi atau tidak terkena virus dari dampak-dampak negatif daripada gadget itu sendiri. Saya kira seperti itu. Jadi kita secara prinsip ya DPRD Provinsi itu sangat mendorong supaya ada peningkatan kapasitas guru, itu kan perluasan wawasan atau seperti sosialisasi kepada orang tua. Karena kalau kita hanya anak itu kan bahasanya kan kalau di rumah itu masih ketemu orang tua, ya gitu kan. Orang tua itu kan salah satu sosok yang bisa membendung anak atau bisa menjaga, mengawasi. Nah, kalau di sekolah kan orang tua tidak mengawasi, yang mengawasi adalah guru. Nah, maka guru dan orang tua ini dua sosok yang punya peran penting. Jadi saya kira kita sangat mendukung dan secara regulasi sih memang itu masih direncanakan ya, semoga nanti ke depan akan ada pembahasan-pembahasan kaitan dengan ini sehingga kita semua sebagai kelompok masyarakat pun bisa mendidik generasi masa depan itu bisa lebih mantap, matang untuk
nanti seperti yang sampaikan Pak Nasikin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang tuh mereka sudah siap. Saya kira seperti itu. Oke, Ya. baiklah. Dan mungkin dari teman-teman DPR ini intent ke sekolah juga. Nah, jadi beliau-beliau ini terutama yang Komisi E, ini mitra kami di Dinas Pendidikan itu ikut juga artinya bersama-sama, tidak hanya kami, tapi teman-teman Pak ini dari DPR ini juga masuk juga ke sekolah, ikut apa istilahnya DPR mengajar. Nah, gitu ya. Dewan mengajar, Dewan mengajar, ya. Jadi membantu sekali kan ini. Jadi sosok yang mereka, aku sebenarnya mau jadi DPR lah. Nah, mereka datang ini kan sudah motivasi bagi anak-anak. Itu bagian juga yang memberikan motivasi pada anak-anak agar kedepannya bisa lebih baik lagi kan itu. Oke, ini ada Kak Re yang dari NGO ya. Tadi gurunya sudah punya etikat baik, DPRD-nya juga ada. Tadi sebaya juga goes to school juga ya, sama ya. Artinya sudah ada kolaborasi yang sinergi di antara beberapa lembaga ini. Nah, tadi terkait dengan kesehatan mental sebelum kita break, sebenarnya sejauh mana sih yang ditangani oleh Pilar? Karena begini ya, saya juga menghadapi kenyataan kalau baca itu ya Pak ya, di media sosial tiba-tiba anak bunuh diri, mohon maaf gitu ya, dengan memberikan pesan bahwa maaf ibu, saya minta maaf tidak bisa memenuhi kehendak ibu dan lain sebagainya. Nah, kalau dampak yang paling berbahaya dari kesehatan mental itu sampai sejauh mana Kak Re? Oke, jadi kalau yang kami tangani secara langsung gitu ya dari Pilar PKBI itu yang terasa sekali belum lama ini sih, tahun kemarin, akhir tahun 2024 itu kami mendampingi salah satu remaja yang punya indikasi untuk melakukan bunuh diri. Ketika ditelisik lebih lanjut, ternyata sebenarnya dari keluarga juga tidak ada dorongan apa-apa, dorongan yang memaksa gitu ya, tidak ada permasalahan apapun, ekonomi juga masih tergolong mampu gitu, tapi ternyata dia berkompetisi dalam kepalanya gitu. Jadi dia melihat teman-temannya begitu berprestasi, begitu tampak sempurna gitu ya di media sosial, dia jadi merasa kok aku nggak kayak gitu. Nah, Mary. iya. Bahasanya FOMO mungkin ya, missing out, FOMO. Jadi, oh dia di akademik bagus, oh dia di ekskul menang juara 1 tuh tingkat nasional, misalnya kayak gitu. Nah, jadi memang kalau misalnya kita menanyakan dampak terbesar tuh apa? Nah, ketidakinginan untuk tetap bertahan hidup itu adalah dampak terbesar. Itu ya. Itu ngeri ya sampai segitu ya. Iya, sampai sebegitunya. Ngeri ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Makin menarik pembicaraan kita kali ini, tapi kita akan break dulu. Kami akan kembali setelah yang satu ini.